Ya, kembali kita akan baca kira-kira bagaimana kemudian modus dan tipu rayu dari dokter cabul di Garut pemirsa yang sudah ditangani juga oleh pihak kepolisian. Kita akan tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polres Garut, Jawa Barat, ada AKP Joko Prihatin. Selamat malam Pak Kasat Reskrim. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Kasat Reskrim, kurang dari 12 jam tadi kalau menurut hitungan Bang Sahroni sudah berhasil kemudian menangkap dokter atau oknum dokter yang melakukan dugaan tindakan pelecehan seksual terhadap pasien ya pada saat melakukan prosedur USG. Bagaimana kemudian update-nya sampai saat ini? Ya, Mbak, bisa saya jelaskan, Mbak, di sini. Memang kita mengetahui bahwa terjadinya adanya video viral atau CCTV viral itu di hari Senin di hari Senin jam 22.30 kita sudah mendapatkan informasi bahwa ada video viral mengenai seorang dokter yang melakukan pelecehan. Nah, dari video tersebut kita koordinasi dengan Bapak Kapolres dan dari Polda membentuk tim khusus. Kemudian paginya kita langsung mengecek TKP, kita memeriksa beberapa saksi, termasuk dari wakil direktur klinik sendiri, dan dari situ kita mendapatkan kepastian bahwa ada diasatukan bahwa TKP untuk video tersebut adalah di klinik tersebut. Nah, berbekal dari itu kita langsung melakukan langkah-langkah, yaitu kita mengidentifikasi pelaku atau yang diduga pelaku di video tersebut. Nah, akhirnya ternyata didapatin bahwa oknum pelaku yang diduga pelaku MSF ini, ya dokter MSF ini, dari sejak Desember 2024 itu sudah tidak praktek di wilayah Garut. Nah, karena di klinik tersebut juga berakhir dia itu MSF ini di Desember 2024 dan di RSUD Malangbong juga dia terakhir itu Desember 2024 dan domisili MSF ini adalah di luar Garut, yaitu ada yang di Bandung dan di Jakarta. Nah, kemudian kita lacak dan kita temukan bahwa keberadaan MSF ini di Jakarta. Kemudian kita melakukan penjemputan di tempat tersebut. Dan saat ini untuk MSF sendiri masih kita lakukan pemeriksaan secara intensif di ruang unit PPA kami. Sampai saat ini pun masih kita melakukan pemeriksaan untuk menaikkan statusnya mengenai diduga pelaku tersebut. Demikian. Oke, Pak Joko, apa yang kemudian menjadi kendala untuk penetapan tersangka dari dokter MSF ini, Pak? Karena kalau kita lihat bukti-buktinya juga sudah cukup jelas, tadi juga sudah disampaikan Bang Roni, begitu banyak bukti yang nampaknya polisi tidak cukup sulit untuk kemudian menaikkan status tersangka dari dokter MSF ini. Oke, kalau untuk menetapkan tersangka, kita saat ini sudah menaikkan tahap sidik. Dan kemungkinan malam ini kita akan diduga pelaku MSF ini, kita sudah naikkan sidik dan kita akan menaikkan tersangka. Oke. Pak Joko. Baik. Siap. Baik. Ya, gini Pak Joko, jangan ragu, tersangkain aja langsung, Bapak umumkan malam ini. Jangan tunggu-tunggu lagi, kelamaan itu. Baik, tentunya kita Pak Joko, Pak Kasat Reskrim, kita publik tentunya ikut mengawal bagaimana kemudian pengungkapan kasus ini sehingga menjadi terang karena tentunya ada hak-hak dari pasien yang coba untuk kita perjuangkan pula. Terima kasih Pak AKP Joko Prihatin, Kasat Reskrim Polres Garut sudah bergabung malam hari ini Bapak di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita tentu tunggu bagaimana setiap update yang diberikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih Bapak. Baik. Bang Roni, itu tadi update yang disampaikan oleh pihak kepolisian. Bagaimana Bang Roni kemudian juga tentunya sudah pertama kali ikut membuat ini semua menjadi perhatian publik dan ikut juga mengawal proses hukum ya Bang Roni? Ya makanya banyak kali ya ritual penegakan hukum kita tuh hati-hati boleh dalam menyikapi menyampaikan orang sebagai tersangka. Itu benar. Secara aturan hukum demikian. Tapi kalau dilihat dalam siklus semua mata memandang nih, ini jelas kok. Dan nggak usah ragu. Kalau ini menjadi tindak pidana umum. Dan
saya minta bahwa jangan ada intervensi dari institusi lain yang mengatasnamakan punya undang-undang bahwa ini, bahwa begitu. Karena kaitannya dengan profesi ini, Bang Roni. Nah, ini kan terkait profesi. Wajar dia dilindungi oleh badan dari badan profesinya. Tapi polisi harus tegak lurus. Ini tindak pidana umum masalahnya. Jadi jangan menjadi masalah gara-gara dia punya badan profesi yang melindungi dia dan akan menjadi cawe-cawe nanti. Oke, justru yang dikhawatirkan bisa melindungi pelaku, begitu Bang Roni? Bahkan bisa. Makanya saya menyampaikan ini di ruang terbuka ini, jangan ada intervensi dari pihak institusi apapun namanya. Mau sekalian badan profesi kah, dari Kementerian Kesehatan kah. Ini tindak pidana umum kok, nggak boleh ada ganggu. Silakan polisi tetapkan dia sebagai tersangka, silakan jalur penegakan hukum dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Oke, baik. Dokter Nasir begitu? Ini masuk ke tindak pidana Saya kira umum? beliau benar, beliau sangat benar, bahwa tidak usah menunggu rekomendasi sesuai pasal 308 Undang-Undang Kesehatan itu, karena pasal 308 itu akan diperlakukan ketika masalahnya itu adalah tindak pidana medik, ketika menyangkut hubungan dokter dan pasien dalam rangka relasi-relasi diagnostik, pengobatan dan sebagainya, di mana memang untuk menentukan itu menurut pasal 308 itu Majelis Disiplin Profesi akan memberikan rekomendasi. Tapi mereka salah paham. Ini untuk tindak pidana umum sudah benar Pak Sahroni, Ahmad Sahroni sudah sangat benar, karena ini tindak pidana umum. Ini perkosaan atau perbuatan cabul, bukan perkosaan, perbuatan cabul. Perbuatan cabul itu diatur dalam pasal 473 KUHP yang baru maupun pasal 6C, pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2022. Jadi jangan sampai kemudian rekomendasi dari badan yang menaungi profesi ini justru nanti bisa mengintervensi proses hukum yang berlangsung. Nggak benar, badan apapun juga tidak ada hubungannya. Kita harus saling menghargai. Mbak Melani bicara soal intervensi, nampaknya kalau kita lihat dari sisi perempuan, pasien yang menjadi korban ini juga jangan sampai mau diintervensi sehingga mereka bungkam, tidak berani bicara, sikap-sikap seperti apa kemudian harus didorong. Mungkin usaha intervensi mungkin akan ada ya, karena ini kebetulan secara berurutan ada satu profesi yang tercoreng gitu kan, berurutan banget nih gitu, profesi yang sama dari kampus yang sama gitu kan, kayaknya emang tercoreng, tapi ini bukan malpraktek, ini bukan apa-apa, ini adalah pelecehan dan perkosaan gitu ya, ya titik. Nah buat perempuan-perempuan yang ada di luar sana, gue sempat dengar sepertinya sempat ada usaha damai atau apapun itu gitu ya. Look at the big picture, ini sudah jelas buktinya ada, ini terjadi, sudah ada yang berani speak up. Jangan ditutup lagi. Karena menutup atau menyelesaikan secara damai atau tidak berani melaporkan, itu hanya mengiyakan, oh boleh, oh oke, melakukan hal tersebut. Dan itu akan, banyak orang akan berpikir, ntar juga damai, ya udah ntar minta maaf aja, ntar diselesaikan. Nggak bisa, maju. Karena sebelum orang atau instansi atau laki atau kita mengharapkan orang membela kita, ya perempuan harus bisa membela diri sendiri dulu. Dan selesai, apa yang dilakukan pada tubuh kita, apapun levelnya ya, pada saat di luar persetujuan kita, tidak ada, it's not consensual, ya itu salah, titik. Karena kemudian misinya adalah memerangi tindakan kejahatan seksual, nih katanya Indonesia sudah darurat kejahatan seksual, begitu Mbak? Karena ya itu tadi, banyak yang, ya kita berbicara aib, apa kata orang, bahkan kadang-kadang apa kata tetangga tahu juga enggak gitu ya Pak, urusannya sama tetangga gitu. Buat saya ya kalau misalnya itu ya, apa yang dilakukan pada saya dan saya itu tidak setuju, ya itu pemerkosaan hak gitu loh, itu it's wrong, titik. Itu yang kemudian perlu ditanamkan dari terus sisi maju, perempuan terus ataupun maju. korban. Kalau misalnya kamu terintervensi, terintervensi, misalnya digangguin siapa, ada beliau, teleponnya beliau tuh. Oke, yang dari awal mengungkap kasusnya artinya siap mengawal. Tapi again di satu sisi juga, ya kenapa kita masih mempunyai delik yang namanya delik viral. Harus sampai situ dulu. No viral, no justice. Iya gitu, kenapa harus delik viral dulu? Nah, tapi nggak apa-apa juga, kalaupun ya nggak apa-apa, cuman viral kan tapi kalau minimal kebetulan dalam aksi ya. Nyampe
nyampe ke situ. Betapa banyak lagi hal seperti ini terjadi yang mungkin nggak kebetulan naik. nyampainya ke Bang Roni yang Iya. kemudian bisa membuat Iya, ini menjadi betul. perhatian publik Iya. gitu kan. Pasti Bagaimana banyak di luar kasus-kasus sana. lain kemudian yang mungkin tidak terungkap Ya, begitu. mungkin untuk pertanyaan tadi. Jadi kalau perempuan-perempuan kamu tetap maju walaupun intervensi, mudah-mudahan ini bisa merapikan hal-hal lain yang kecil juga yang entah mungkin benar. terjadi Oke. di mana gitu. Ya, Just do it, pasti yang lain akan lebih punya punya semangat gitu. Oh dia bisa, oh ini selesai ternyata kasusnya, gue juga berani gitu. Oke, Bang Roni ini juga menjadi keprihatinan perjalanan hukum di Indonesia juga. Sekarang kalau nggak viral, nggak ada keadilan. Ini gimana Delik viral, kemudian? sampai ada Nah, itu delik dia. viral Gini, kalau buat gue. mungkin ini menjadi perhatian Pak Kapolri dan jajaran di manapun berada. Tapi kalau kejadian lagi viral, no viral no justice, saya rasa, misalnya contoh Polres Garut, ini waktu yang sangat lama, 4 bulan Ya, dari Desember ya. dari Desember, tapi mungkin sudah dilaporkan, tapi tidak ada penerimaan laporan yang signifikan. Mungkin hanya ngomong-ngomong aja. Oke. Nah, memang secara aturan hukum, polisi itu harus nerima surat laporan. Secara hukumnya benar. Betul. Tapi kan harusnya dia jemput bola. Ya. Benarkah ini terjadi? Di mana posisinya? Karena Oke, coba katanya cek. klinik ini juga sempat kemudian mengkomunikasikan kepada pihak kepolisian sehingga CCTV itu dipasang untuk mengungkap tindakan dokter MSF ini sebenarnya Bang Ya, Roni. Iya. Benar. Nah, satu lagi. Ini dari aspek bagaimana polisi mengejar perkara. Ini kan keadilan yang tadi Bu Melani bilang. Ibu Melani bilang. Bahwa Jeng Melani. Jadi pas dikategorikan ini tuntutan keadilan bagi masyarakat, polisi harus kerja ekstra. Pertanyaannya. Oke. Pertanyaannya gini. Ini polisi kan punya budget. Terkadang kasihan itu tempat-tempat kecil yang budget terbatas, nanganin perkara yang notabene perlu operasional. Oke. Nah, ini juga kendala. Ini juga harus menjadi perhatian nih. Karena jangan sampai nanti ngejar-ngejar perkara, butuh keadilan, tapi dianya tongpes. Oke. Beli bensin nggak bisa. Nah, ini perhatian juga. Tapi pokok sekarang adalah bagaimana penegakan hukum, keadilan masyarakat yang meminta keadilan kepada penegakan hukum, itu harus dilakukan. Kenapa? Ya masyarakat adilannya harus minta ke polisi, nggak mungkin ke tentara gitu. Ya, ya. Nah, kita harap dalam acara TV One ini Pak Kapolri mendengarkan dan jajaran untuk menjadi perhatian lebih. No viral, no justice. Tapi kalau ada kejadian, maka saya minta Pak Kapolri pecat aja langsung Kapolres ganti. Oke. Dah, selesai. Karena itu kemudian Itu menjadi akan efek jerak. realitas yang Nah, terjadi di betul. masyarakat kita dan bagaimana para penegak hukum ini bekerja Iya. untuk bisa memberikan keadilan. Dokter Nasir, kita juga nanti ingin tahu ya, mengupas lagi bagaimana kemudian kedudukan hukum kesehatan sendiri melihat apa yang tengah terjadi khususnya di Garut ini. Tapi nanti ya Dokter Nasir ya, usai jeda pemirsa kami masih akan kembali hadir untuk Anda.